Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam kepada kita semuanya sehingga kita bisa terbebas dari zaman jahiliyah. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini TPI Al-Falah mengadakan kegiatan Maulid Nabi dengan tema cinta dan harapan kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya insya Allah kita semuanya akan mendengarkan tausiah-tausiah dari Habib Ahmad Al-Hamid Saking Kota Banyuwangi, dan semoga kita semuanya bisa berhikmah dan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau. Untuk membuka acara ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk santri-santri TPI Al-Falah nanti harap tenang ya adik-adik. Atur nuwun. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, untuk yang bertugas dipersilahkan. Mas Falik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza شكرتم لأزيدنكم وإذا آمنتم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن
Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah rasa hikmat kita dan semakin menambah keimanan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya monggo sareng-sareng kita mendengarkan tausiah untuk adik-adik TPQ. Nanti harap tenang ya, insya Allah nanti yang paling tenang dapat hadiah dari Ibu Haji. Untuk waktu dan tempat pulau semoga akan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barokah kita bersama-sama bisa hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa semoga barokah salawat yang kita baca menjadi penyebab dosa yang kita lakukan malam ini akan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan semoga aib kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan yang paling kita harapkan semoga barokah pengajian malam ini menjadi penyebab umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Bismillah wa afiya amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat. Wa nafsu bidzikri keluarga besar TPQ Al-Falah yang kami hormati dan kami takdimi. Wabil khusus orang tua kami Al-Ustaz Al-Haj Husnain yang kami hormati dan kami takdimi, dan banyak para ustaz, para kiai yang rawuh, wabil khusus guru kami Al-Ustaz Robin dan seluruh para guru kita yang hadir. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat walafiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita bisa rawuh peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa Habib kok kita ini kudu girang harus senang dengan peringatan Maulid? Karena kita memperingati Maulid ini memperingati makhluk yang memang dihadiahkan oleh Allah untuk kita. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini hadiah, Bu. Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan hadiah dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Namanya orang dikasih hadiah, itu mestinya senang. Ketika ada orang senang sama hadiahnya, berarti senang juga sama yang ngasih hadiah. Ketika jenengan senang sama Nabi Muhammad, berarti hakikatnya juga senang.
kepada zat yang memutus kanjeng Nabi, yaitu Allah Subhanahu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, innama ana rahmatul muhda. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kanjeng Nabi merupakan hadiah ini? Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, welas asihnya Allah dengan kita, emannya Allah dengan kita, terbukti dengan Allah munculkan makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW yang akan membela kita, Bu. Kanjeng Nabi ini akan bela kita, Pak. Semua tidak akan ada yang bisa membela kita. Pada hari itu, hari akhirat, tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu manusia la yatakallamun, tidak ada orang berani ngomong di akhirat, illa man adina lahu rahman wa qala sawaban. Kecuali ada satu orang yang diizinkan berbicara dan ucapannya didengar oleh Allah, yaitu manusia yang kita peringati, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Qail beliau mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain nanti di akhirat akan mencari saya, dahulu kanjeng Nabi. Mereka akan mencari bendera saya dan akan berdiri di bawah bendera saya, wala fakhr. Saya ngomong gini bukan sombong, itu memang kenyataan. Nabi Adam, manusia pertama, tetap nyari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh selamat dari banjir, bisa buat kapal selamat, tidak tenggelam, tetap di akhirat nyari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Musa bisa menurunkan makanan ke surga, tetap di akhirat nyari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa bisa ngomong sama Allah, kalimullah, tetap nyari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, Sulki, raja, pasukannya bangsa jin, menungso, binatang, tetap di akhirat cari Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud, suaranya indah, ya jibalu awwibi ma'ahu wa tar wa ala nabiyil hadid. Suaranya bagus Nabi Daud. Kalau sudah ngaji kitab Zabur, tenang, alat besi bisa lunak dipegang sama Nabi Daud alaihissalam. Walaupun hebat, tetap di akhirat nyari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, walaupun beliau ini orang yang hebat, lahir tanpa bapak, memiliki mukjizat yang hebat, buta dipegang bisa melihat, bisu didoakan Nabi Isa bisa berbicara, tuli bisa mendengarkan, mati dicekal seorang mana. Tapi tetap di akhirat akan cari Nabi Muhammad SAW. Maka kanjeng Nabi ngomong, ini yang saya omongkan ini bukan kesombongan, memang kenyataan. Sombong yang akhirat akan cari saya. Lalu kanjeng Nabi matur, ketika nabi-nabi cari saya tidak bingung sama nabi-nabi. Yang saya bingungkan panjenengan, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan membela kita? Tidak ada yang membela kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Diceritakan gitu, ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau dalam keadaan sakit akan wafat. Ketika kanjeng Nabi kritis mau wafat, bahkan kanjeng Nabi nangis. Maka kanjeng Nabi ketika diparangi malaikat Israel ditanya, "Aina Jibril?" Di malaikat Jibril. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Jibril, kalau saya meninggal dunia terus berhenti kondisi umat, gimana umat saya Jibril? Kalau saya tidak ada ini gimana kondisi umat?" Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam kanjeng Nabi. Lalu Allah taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Akhbir habbasir habibi Muhammadan." Sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah taala. Wasayyiduhum idza jumi'u. Dan ketika ada perkumpulan di akhirat, sayyidnya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal jannata muharramatun ala sa'iril umami qabla an yudkhila huwa wa ummatuhu.
Lalu Allah matur, sampaikan kepada kanjeng Nabi, tidak usah khawatir, surga sudah saya haramkan, tidak boleh ada yang masuk sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya dulu masuk, baru yang lain saya izinkan masuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita tidak bisa ngiker laut, walaupun kita tidak bisa kita dibakar api urip itu cuma Nabi Ibrahim, walaupun kita tangan iwa mati kayak Nabi Yunus tidak mati di tangan iwa, walaupun kita tidak punya kehebatan itu, tetap barokah kanjeng Nabi yang masuk surga kita duluan, baru nabi-nabi yang lain, semua barokah Nabi Muhammad SAW. Makanya kanjeng Nabi ini hadiah. Kalau orang dikasih hadiah ya harus terima kasih. Kalau terima kasih la azidannakum. Tadi kita baca ayat Al-Qur'annya, orang yang terima kasih diparingi hadiah, nikmat Allah disyukuri, la azidannakum, sama Allah ditambah. Tapi sebaliknya orang diparingi hadiah ternyata tidak bersyukur, inna adabi lasadid, hati-hati, siksaku begitu pedih, cemburu Allah. Kalau dikasih hadiah, nikmat, tidak ada hadiah dan tidak ada nikmat yang dimaksud oleh Allah yang lebih besar melebihi di bulan ini kita dikasih Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau menghormati kanjeng Nabi, pati syukur diparingi kanjeng Nabi ini gimana? Saya sama-sama yang Pak sakit di rumah sakit, tidak punya biaya, metu notar 200 juta. Tonggo sebelum matur kok dibayari 200 juta untuk matur nuwun itu saulan yang paling mandek nggih. Setiap ketemu matur nuwun, padahal cuma 200 juta. Kita tidak punya rumah Pak, melarat oleh bengen nyewa-nyewa tok. Mari ngono tonggo teko nge sertifikat gratis Pak di sampean. Iku matur nuwun wis setahun, matur nuwun. Saatnya sama sampean dikasih kanjeng Nabi, bukan ngasih makan, bukan ngasih minum, bukan ngasih tempat tinggal, percuma, panganan, ombean, oma. Kalau sudah meninggal ditinggal semuanya. Kita dikasih satu hadiah yang hebat, bukan menyelamatkan kita dari sakit, bukan menyelamatkan kita dari miskin, bukan menyelamatkan kita dari segala polemik dunia ini, tapi kita dikasih satu manusia yang hebat yang akan bela kita nanti di hadapan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya itu cuma turun di Allah Ta'ala, harus syukur sama Allah Ta'ala. Dan Allah tidak pernah nyuruh kita senang kecuali dengan ini. Makanya Allah ngatur di Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah dalam kitab suci Al-Quran, nggih kursi nggih bahasa makin mah ya kalau dulu gue ada ya ini baru sempat ini turun hari serius satu turun ini pertamanya itu serius soalnya ke kiai nih gitu ya. Waktu pertama langsung guyon paling enak aduh belum gue guyon ya orang serius ini orang itu hati saya serius ini masalah Muhammad kan dia terus ada ini Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ini sampai ngaji dengan ini kursi imbang, guyon kok gak porsi masyarakat ini mengerti apa ya ini dinilai ya ada sedikit obros atau ono dalil yang gitu ya ini kursi imbang ya repot namanya orang alim ini repot tapi mungkin para kemanfaat ya. Makanya Allah ngatur di Al-Quran, katakan Muhammad bifadlillahi wa rahmah, ketika mendapatkan fadl dan mendapatkan rahmah, falyafrahu, silakan bahagia. Artinya apa, Beb? Artinya Allah tidak pernah nyuruh kita senang dengan semuanya, kecuali yang diparingi Allah Ta'ala niku bisa menyebabkan kita mendapatkan fadl dan rahmah. Al-Imam Ibnu Abbas juga mengatakan al-murad bil fadl al-ilm wal murad bil rahmah wal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ambil fadl yaitu ilmu, dan yang dimaksud dengan rahmat yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika jenengan punya anak, subhanallah, anaknya itu bisa mendapatkan rahmat, punya harta, hartanya bisa mengundang rahmat, rumah tangga bisa mengundang rahmat, falyafrahu, sing seneng semua. Kalau punya anak tidak mengundang rahmat, Pak, itu nikmat, itu nikmat darah. Dua PJ kata dulu, tetapi ternyata uangnya tidak menyebabkan dia dapat rahmat, dapat adab ya Allah Ta'ala. Punya uang soki dan sembahyang, itu uangnya bukan nikmat, itu nikmat. Punya anak bukan anak soleh,
anak durhaka, tuwek tambah ngelama di wong tuwek itu. Tambah tua, naudzubillah min dzalik, pergaulan bebas, narkoba, hamil, luar nikah. Itu bukan nikmat, itu nikmat, itu bala. Lalu bagaimana supaya mendapatkan itu? Huwa khair mimma yajma'un. Ketika ada masyarakat, panitia, musholla, masjid, madrasah mengadakan muludan yang di situ diajarkan bagaimana cara kita dapat rahmat, mendapatkan ilmu, huwa khair. Itu perkumpulan yang terbaik kata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akan memfasilitasi kita, harta kita supaya mendapatkan rahmat, kita punya rumah tangga dibimbing di majlis ilmu sehingga mendapatkan rahmat, kita punya anak diajari di majlis ilmu bisa mendapatkan rahmat, huwa khair. Ini perkumpulan paling bagus kata Allah Ta'ala. Semoga diparingi istiqomah oleh Ta'ala. Makanya hadirin Allah, ketika kita sudah sadar kalau Kanjeng Nabi ini hadiah. Masya Allah Bu, Kanjeng Nabi ini akan bela kita bisa-bisa. Apa dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan inna likulli da'wa mustajabah. Badda'a biha ala qaumi fa inni ikhtaba'tu da'wati safa'atan li ummati yaumil qiyamah. Para nabi dan para rasul sudah diparingi doa sama Allah pasti kabul. Badda'a biha ala qaumi. Ternyata para nabi para rasul menggunakan doanya untuk menghancurkan kaumnya sendiri. Nabi Nuh ngangkat tangan kejelek. Nabi Musa ngangkat tangan umatnya kesesat di bukit tinggi, kesasar yang saudara. Nabi-nabi ngangkat tangan hancur. Nabi Hud ngangkat tangan kaum Ad dikirimi angin hancur. Semua hancur kecuali saya. Fa ini tabatu. Saya simpan, saya punya doa. Kapan? Safa'atan di ummati yaumil qiyamah. Nanti di akhirat tak doa itu apa isi doanya? Beliau mengatakan wallahi lam arda wa wakidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak bakal puas, tidak bakal terima ya Allah kalau masih saja satu umat saya ketinggalan di neraka Allah Ta'ala akan dibela habis-habisan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang bisa terima kasih. Tidak ada. Kalau ditanya siapa orang yang paling bersyukur sama Kanjeng Nabi? Ya jawabannya jelas. Yang paling syukur sama Kanjeng Nabi itu sahabat. Kenapa Beb? Ya iya, karena orang yang ketemu langsung sama yang tidak ketemu langsung itu beda. As-sahid yara ma la yara ghaib kata Habib Haddad. Orang yang melihat itu tidak sama dengan yang tidak melihat. Sampai yang cinta sama ulama, sing cuma krungu sama yang kumpul itu beda. Nilai takdimnya, nilai mahabbahnya itu lain. Lah kalau ditanya Beb, siapa yang paling kenal sama Kanjeng Nabi, paling pintar bersyukur? Ya sahabat. Kenapa? Sahabat itu ketemu. Makanya Allah ngatur di Al-Quran, wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang milih para sahabat untuk dampingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka orang-orang yang paling tahu dengan syukur nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Beb? Karena mereka sudah datang Kanjeng Nabi. Saya sama sampai ini kalau pengajian, perlu cerita gitu. Sahabat itu lihat langsung, makan bareng, minum bareng, dan mereka tahu intinya dunia ini Kanjeng Nabi bukan yang lain. Karena semua sesuatu itu tergantung kepada intinya al-makan bin makin wal manzil bin manzil. Tempat itu tergantung yang meninggal. Sampai ke sini. Kenapa? Apa karena rumahnya? Bukan, karena yang tinggal di rumah. Nih, kalau ada perantauan pulang kampung ketika lebaran pulang ke rumah, kangen sama rumahnya, bukan kangen sama fisik rumahnya, tapi kangen sama yang tinggal di rumah. Anak pondok, ini ada guru saya Gus Probit nih, mondok di Jawa, pulang Pak kangen pulang di genteng, bukan kangen sama perabotan rumah tangganya, kangen sama orang yang tinggal di rumah. Waktu orang tuanya di Bulusan, dia pulangnya ke Bulusan. Ada di genteng, ya tinggal di genteng. Saya pindah nih. Jajak mertuanya saja ya. Pindah saja, orang ini saja. Pindah kenapa? Karena ada yang tinggal. Sahabat tahu mungkin paling syukur sama Kanjeng Nabi itu sahabat karena tahu intinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar mengatakan apa? Lau qala lana ridwan halumma ila jannah. Seandainya malaikat ridwan gerak-gerak di pintu surga, monggo, ayo gratis, surga dibuka. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Saya tidak akan berdiri meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tahu intinya surga itu Kanjeng Nabi. Intinya surga itu Kanjeng Nabi.
sing keempat. Intinya surga itu Kanjeng Nabi. Sampai tak tahu ini. Ada pengantin anyar. Ada pengantin sing keempat, ana pengantin anyar dress buru kawin. Orang kan kalau baru kawin kan lagi semangat gitu loh. Ya saya ini sampai yang lagi semangat kan setuai gitu. Tapi sing anyar itu Masya Allah semangat. Rasulnya gak usah mangan, gak usah ngombe itu sehat, anyar. 4, 5 tahun, 6 tahun suasana berubah kan gitu. Butuh proses membangkitkan cinta ini kan membangkitkan cinta itu orang proses. Kata guru saya, uang tuh guru kawin, ambilnya dupo. Sampai ini pertama kawin keren bed cover, masa. Dupo nih harus suruh porot, sedap malah. Buka lawang itu kayak wis kalah kulkas pak adem ya. Rasanya kayak kemul-kemul tuh ya, gitu penantiannya. Tapi kalau sudah 5 tahun, 6 tahun pernikahan, berubah. Buka lawang, mabuk pempes gitu dia. Anak yang ngompol misalnya, ya anak pempes misalnya. Di atas 15 tahun, Beb, buka lawang. Masya Allah, mabuk minyak gosok gitu dia. Di kamar sampai ini cuma bisa aja ya. Masya Allah, mabuk liga, fit formula 4 kan gitu. Minyak gosok, parang kocok, loro potong loro, terus mulai kabur. Isi nganyar-nganyar itu bukan, Masya Allah, adem. Suwi-suwi mabuk pempes, suwi-suwi mabuk minyak gosok. Itu tergantung level ya, tergantung level. Kalau sampai ambil tengah-tengah ya, mabuk pempes aja ya. Mungkin mabuk sedap malam, saya itu mabuk pempes, mabuk popo itu gimana dia. Supaya ini tugasan buat pempesnya gitu. Itu sudah ceritanya udah gitu. Ada pengantin anyar, makin girang-girangnya sama mertuanya dikandani ini. Lih, Jin. Itu kamar depan guru jadi, di kolasi ini. Terus, ono bed cover, ono buah-buahan, ono planting ini ngarep, ono baju ini ngeral, lengkap fasilitasnya. Terus, tapi ono nyonya. Istri saya di mana? Istri kamu di kamar satunya. Kamarnya elek, kasurnya roboh, kipasnya ini kutung ya. Baru ini ongkap, tapi istri di situ nggih. Wong lek waras tapi di sini dia. Milih kamar api yang mana nyonya apa sing elek sama nyonya nih? Elek sama nyonya nih. Aduh, karena intinya ku nyonya. Udah sampai milih sing api, masa gulung-gulung api, gulung dia ya. Empati beres kan gitu. Dia milih sing elek, beb empati sama nyonya nih. Intinya kawin kan nyonya nih. Percuma Pak, pengantin itu di kamar api-api ku percuma. Gak diboleh. Kuetan sejak telur, kan itu awalnya. Intinya kan ratu itu senengkan. Dan itulah yang dirasakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Surga Pak, ya Allah, buah-buahannya lengkap. Kuetar kata kuetar surga. Mana wasalun. Sungainya dari susu, sungainya dari khamr, sungainya dari madu. Kerikil itu zamrud. Bidadari seliwar-seliwar malaikat. Wildan mukhalladun siap meladeni, tapi tidak ada nyonyanya, tidak ada pengantinnya, tidak ada ratunya. Sahabat boten purun, dunia itu kamar sengelek, wis panas, ongkep, padang pasir, makan tidak ada. Kadang Kanjeng Nabi dan para sahabat itu diganjil batu, tapi bahagia karena sama ratunya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka orang yang paling syukur sama Kanjeng Nabi. Terus bagaimana kita ini mulutan supaya matur nuwun sama Allah di Kanjeng Nabi itu gimana caranya? Tiru cara syukurnya sahabat. Kalau ditanya bagaimana cara syukur mereka, kita ambil contoh cara bersyukur orang yang paling dekat sama Kanjeng Nabi, sekaligus sahabat Kanjeng Nabi, sekaligus teman karib Kanjeng Nabi, sekaligus mertua Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana beliau? Kenapa beliau? Karena 3 hal ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk bersyukur nikmat Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama? Beliau mengatakan al-julusu baina yadayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya senang sama dunia ini karena ada jenengan, dan saya senang paling nikmat panjenengan. Bagaimana saya membuktikannya? Al-julusu baina yadayka. Bukti saya senang sama jenengan Gusti, saya di mana ada panjenengan saya duduk sama antum. Karena begitu Pak, pecinta itu tidak akan merasa tenang kalau tidak bertemu dengan yang dicintai. Karena orang yang jatuh cinta itu sakit. Obatnya kapan dia ketemu sama yang disayangi?
Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kesenangan saya adalah duduk sama aku. Sehingga subhanallah dalam sejarah dikatakan tidak ada lokasi di mana ada kanjeng Nabi, mesti ada Sayyidina Abu Bakar di dalam kuahnya sama Sayyidina Abu Bakar. Hijrah dari Mekah ke Madinah ya sama Sayyidina Abu Bakar, sampai jasadnya diizinkan jajar sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biasa, luar biasa, hebat Sayyidina Abu Bakar ini, manusia hebat. Sampai kanjeng Nabi sumpah, sampai kanjeng Nabi itu sumpah, ma fadlakum Abu Bakar bikasrati salat wala bikasrati siyam wala bisayyidin waqara fi qalbi. Abu Bakar lebih hebat dari kamu bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sholatnya. Mungkin yang lebih banyak sholatnya banyak di antara sahabat, yang puasanya lebih matang mungkin banyak, tapi Abu Bakar tetap dan diri saya lebih unggul. Apa? Ada sesuatu di hatinya. Cinta. Apa yang ada di hati Sayyidina Abu Bakar? Kecintaan kepada kanjeng Nabi. Bagaimana dia meluapkan cinta tersebut? Beliau mengatakan al-julusu baina yadik, saya tidak pernah meninggalkan jenengan wahai Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah duduk sama kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaannya, kanjeng Nabi kan sudah tidak ada. Iya, Sayyidina Abu Bakar sampai pengajian kanjeng Nabi. Lagi ini mau jajar itu lebih terus. Apa merek kanjeng Nabi? Kanjeng Nabinya tidak ada. Kata siapa? Rasulullah ada setiap waktu. Bukan tidak ada. Mana kanjeng Nabi tidak ada? Jasadnya tidak ada, rohanianya ada. Penggantinya ada, duduk dengan pengganti kanjeng Nabi, hakikatnya seperti duduk sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita langsung berdoa dalam doanya, Allahumma hamdulillah, ya Allah rahmati pengganti saya. Sahabat mengatakan, wa man khulafa'uka ya Rasulullah. Siapa pengganti panjenengan wahai Gusti kanjeng Nabi? Dijawab oleh kanjeng Nabi, kaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimunaha ibadallah. Nanti setelah saya wafat akan datang muncul beberapa manusia yang kesibukan mereka menghafal hadis-hadisku, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian dia meriwayatkan kembali hadis-hadisku ke barat, ke timur. Kerjaannya qala Rasulullah, qala Allah, qala ulama, qala Rasulullah. Kerjaannya itu wa yu'allimunaha ibadallah, ke barat, ke selatan, utara, timur, barat, semua dikelilingi daerah di mana dimasuki, pasti yang diajarkan adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dahulu kanjeng Nabi, mereka khulafa, mereka pengganti saya. Yang mau pengganti kanjeng Nabi itu langsung Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, man zara aliman faka'annama zarani. Masyarakat dan Allah, kalau saya tidak ada nanti cari orang alim. Kenapa? Orang yang datang ke majiannya orang alim, jasadnya orang alim yang ditemui, tapi hakikatnya itu saja, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang menyentuh tangannya orang alim tadi itu, maka hakikatnya seperti menyentuh tanganku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Orang yang duduk dengan orang alim, hakikatnya seperti duduk sama saya, kata Rasul. Keberkahan yang Allah berikan kepada sahabat akan diberikan kepada masyarakat ketika duduk sama orang alim. Lalu Rasulullah bersumpah, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Orang yang duduk sama saya di dunia ini, tidak usah khawatir, nanti akan jadi temannya saya duduk ada di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu monggo kita matur nuwun sama kanjeng Nabi, sama Allah Ta'ala diparingi kanjeng Nabi. Bagaimana caranya? Yang pertama, hadiri majlis-majlis ilmu, main ke tempatnya ulama, kenalkan anaknya dengan orang-orang alim. Kenapa, Beb? Karena mahabbatuhum sa'adah, cinta dengan mereka itu keberuntungan buat kita. Hadir majlis mereka itu keberuntungan karena disitu ada perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Hadir di tempat mereka akan membawa ketenangan. Alaisan maridu idamuni at-ta'am was-sarab wad-dawa salasatan ajam yamutu. Kalau wong lara ketika pangan di ngombe, duwe obat lara sampai wafat, mati pada mati 3 hari makan tak minum, mati Beb. Lara, komplikasi, kanker stadium 4, jadi paling obat, gak mangan, gak ngombe, tiap dinten wafat Beb. Jadi kalau sama hati saya sama sampai ini 3 hari tidak dapat ilmu, 3 hari tidak dengarkan hikmah, tidak lihat tentang orang alim, yang mutu mati hatinya. Jasad ini Bu, kalau sudah mati tidak apa-apa,
itu sudah musibah ammah. Memang itu sudah semua orang akan mengalami yang namanya mati. Al-insan ba'da tuli hayatihi ya'kuluhu hudud wa turab menungsah. Walaupun umur Allah sehat, bukan ayu, ganteng, ujung-ujungnya kalau dikubur dimakan cacing sama tanah. Tidak apa, jasadnya hancur, tidak apa. Tapi kalau sudah hatinya yang mati, ruhnya yang mati, maka kembalinya adalah neraka Allah. Tidak ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin dipaling selamat Allah Ta'ala. Saya mau tanya sama sampean, tahu nggak sampean? Siapa orang tua yang paling jahat dijajak? Siapa itu? Ubik wong tua karena dewek yang maringi panganan, dia itu jahat. Mana yang lebih jahat? Siapa Ubik? Orang yang paling jahat, orang tua yang paling kejam, dan orang tua yang paling banyak dosanya ketemu Allah adalah hadis Nabi Muhammad mengatakan la yalqallaha ahadun bidambin a'dama min jahalati ahlihi, kata Rasulullah. Tidak ada orang tua yang paling lama, orang tua yang paling karepe dewek, orang tua yang tidak tahu syukur sama Allah Ta'ala diparingi anak adalah orang tua yang ketemu dengan Allah membawa dosa yang sangat besar. Sinten lebih orang tua yang membiarkan anaknya bodoh tentang ilmu agama. Tidak pernah bu, anak di ngajinya tidak pernah. Habibnya ada, ustadznya ada, rutinannya anak, sintekol loro, sintekol 5, sintekol 6, mana jajak berapa ratus orang? Ini tonggo berapa orang, kemana? Ketika ada orang tua yang menahan anaknya tidak belajar, hakikatnya dia sudah menjadikan anaknya bahan api neraka, waquduhan nas wal hijarah. Ketika mati hatinya, maka anak ini akan kembali menjadi bahan berasal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Nabi ngomong wong kuat sempat kalau dewe itu orang tua tidak pernah ngajak anaknya ngaji. Dominasi hasratan yaumil qiyamah. Manusia keluarga yang paling getun sombong di akhirat sehingga adalah orang yang mungkin antara talabul ilm fi dunya falam tatlubu, bisa hadir pengajian ustaz ana rutinane ana sudah dibuatkan dan mau datang. Apa kata kanjeng Nabi? Itulah orang yang paling rugi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin jamaah pengajian yang ngomong bagi niki dulu sahabat mati-mati yang ada pernah absen sama kanjeng Nabi, dan sekarang kita buktikan. Kita mengharap cinta dan perhatian sebagaimana judul pengajian malam ini. Monggo buktikan dulu. Kalau sampai kita mengharap cinta kanjeng Nabi, buktikan. Sebagaimana sahabat tidak pernah meninggalkan kanjeng Nabi, kita bertekad di majlis ini tidak akan meninggalkan kanjeng Nabi, dengan kita tidak akan meninggalkan orang-orang yang menyambung lidah daripada perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu barang istiqomah ta'ala nggih. Paham? Ikhlas paham? Sampai syukur. Tidak semua daerah Pak ada rutinan itu, tidak semua. Tidak semua daerah itu ada pengajiannya, tidak pasti. Jadi kalau tempatnya ada pengajian, ada ustadznya, itu syukur, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak semua tempat ada. Durung karuan ada orang seumur hidup, mulai awal hidup sampai mati pernah ada tempat orang alim. Kadang-kadang ada yang tidak pernah ada orang alim. Jenengan alhamdulillah bisa datang pengajian, bisa rawuh para kiai, para habaib, bisa ngaji, ada ngaji suntinan. Itu harus dimanfaatkan. Karena dengan itulah kita berharap obat untuk hati kita, bimbingan-bimbingan akan kita dengarkan, dan itulah cara yang dilakukan para sahabat untuk membuktikan cintanya tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bukti paling istiqomah ta'ala nggih. Paham Bu? Ikhlas paham. Oh, jangan dari bapak saya semangat. Makanya Rasulullah ngomong apa dalam hadisnya? Apa dari kanjeng Nabi? Al-jalisu sholeh khair minal wahdah. Kadang orang ustaz ya ibu sampai tinggalkan wiritannya, ngaji Quran itu ditinggal. Kenapa sampai ada pengajian? Saya kalau lagi bisa aku baca Al-Quran 3 juz. Ini anak ustaz kok sampai baca Quran, tutupan Quran ini lewat pengajian. Saya punya wiritan hasbunallah 1000 kali, tutupan hasbunallah itu dalam pengajian. Kenapa? Karena disitu dapat ilmu. Kalau sampai dapat ilmu bisa ditularkan sama keluarga yang lain. An-nafa' muta'addi afdal minas ilazim. Manfaat yang bisa dirasakan orang lain itu lebih diutamakan daripada untuk pribadinya masing-masing. Dia dengan wiritan untuk diri sampean, baca Quran manfaat buat sampean. Tapi kalau sampai dengarkan ilmu, dengarkan sunnah kanjeng Nabi, ditularkan ke anak, ditularkan sama keluarganya, akhirnya bisa diamalkan. Itu lebih afdal daripada amal dirinya sendiri. Oke, Rasulullah bilang kepada orang soleh,
ojo wiritan budal loh Pak Sepuro nih. Sing wiritan suruh tinggal, suruh datang ke orang alim, apalagi tidak datang gara-gara Indosiar suara hati istri. Masuk ya. Tidak aku main teko, beb episode menegangkan. Halo. Dalam YouTube bisa diulang. Masalahnya ya ini ngomong teko, turun karuan orang tahun depan ya umurnya. Aduh, gak ada umurnya gimana? Ngomong masih ada umurnya, dimanfaatkan. Apalagi ada datang gara-gara cangkuran kopi tadi jaga berhenti rokoknya tadi jaga ben bangga gitu ya. Apa yang teko kan suruh tapi bikin enak-enak tutupan pakai nono udah yang menyirikan suruh tinggal, apalagi yang ini saya mubarak yang nggak ada perlunya tinggalkan, berangkat ke majelis. Tapi sebaliknya wal wahda khair min jalisisu. Tapi kalau sampai keluar rumah bisa rusak, ketemu pergaulan yang tidak baik, tidak usah keluar di rumah saja, wiritan tidak usah keluar, itu lebih afdal. Tapi kalau ada orang alim, tinggalkan. Sonde wiritan itu disik, mudah disik, dan sesuai ada manfaat ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mungkin paling istiqomah lagi. Saya teringat cerita dari guru kita Sayyidil Habib Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga luar bermanfaat ini. Beliau wafat karena kita itu 300 itu soro kabeh. Bukan 300 gampang, 300 itu soro kabeh. Sayyid dari anak alim ya. Saya pernah hadir pengajian beliau di Husaisah di Hadramaut. Beliau pidato mulai Nabi Adam belum lahir sampai Nabi Adam lahir sampai lanjut 25 Nabi sampai Kanjeng Nabi wafat. Iki gak mandek jam gak mandek. Sing ngomong kesel, sing pidato gak mandek lho ya. Masya Allah bahasa luar biasa. Semoga luar bermanfaatnya ini. Itu diantara beliau pernah matur seperti ini. Bagaimana ya masyarakat sekarang udah doyan tapi ngaji. Padahal itu diceritakan di zaman Kanjeng Nabi itu ada perempuan yang shawama, ahli sholat, ahli puasa, mulai toko pengajian, mulai dari ibadahnya ketemu kucingnya ditaleni, dan dikasih makan, dan dikasih minum, dan dilepas untuk makan sendiri, mati 3 hari. Apa kata beliau? Kalau perempuan saja yang seperti ini kata Rasulullah, dia benar itu melebu rokok gara-gara tidak punya ulas asih sama kucing. Lalu bagaimana dengan kondisinya ibu dan bapak yang ngikat anaknya dengan HP, ngikat anaknya dengan ekstrakurikuler, ngikat anaknya dengan kegiatan kerja kelompok dan macam-macam? Gak betul untuk belajar ilmu agama, bukan mati jasadnya, mati hatinya. Tambah dewasa akhirnya zina, tambah dewasa mabuk, bengek tidak berani zina, tambah tua tambah zina. Dulu tidak berani merokok, tidak berani, saking merokok tak pilih. Dulu nolong, tidak berani, sekarang jadi perampok rasakan. Dulu melamar sama orang tua takut, saya ini bapak ikut sontokan dulu. Apa sebabnya mati hatinya? Kalau orang yang kucing saja binatang, kucingnya binatang, itu disakiti saja. Itu tidak dapat rahmat. Bagaimana dengan bapak yang membuat anaknya mati? Bagaimana kondisi orang tua saudara Rasulullah? Betul kan Nabi, orang tua seperti ini adalah orang tua yang tidak layak untuk dapat rahmat Allah karena tidak punya ulas asih dengan keluarganya. Ini kabar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu paling istiqomah lagi. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu adalah wa infaqu mali alaihi. Ya Rasulullah, saya buktikan cinta saya sama jenengan dengan saya berikan semua uang saya untuk sampaian Kanjeng Nabi. Semua Pak, insya Allah Sayyidina Abu Bakar itu Kanjeng Nabi pidato, besok mau perang butuh biaya. Ini namanya orang perang Pak, butuh pedang, butuh kuda itu butuh makanan, butuh berbekalan. Ayo siapa yang mau nyumbang? Itu Sayyidina Abu Bakar ada banyak bicara. Pulang sertifikat 10 dijawab dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kaplingan itu los kayak Kanjeng Nabi. Kayak mikir, semua kan dikasih ke Rasulullah. Kanjeng Nabi kaget, Abu Bakar kok semuanya? Ini Kanjeng Nabi. Anak kamu, keluarga kamu, Allah wa Rasul wakil ado. Apa jadi Allah Ta'ala? Yang penting harta saya semuanya untuk antum, kata Sayyidina Abu Bakar itu. Maka yang kedua, monggo ayo kita buktikan kita sama Kanjeng Nabi dengan kita nekat mengeluarkan uang untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dan untuk membantu orang yang pernah diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Beb? Miskin, fukara, yatim, janda tua, itu kudu disumbang. Kenapa? Karena
mereka orang-orang yang diperhatikan Rasulullah sebagaimana dulu kanjeng Nabi memperhatikan mereka. Monggo kita teruskan orang yang diperhatikan kanjeng Nabi kita perhatikan sehingga kita dapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Pak no, bisnis itu Pak. Karena tidak bisa Pak orang itu dekat sama kanjeng Nabi kalau surut. Mattakhadallahu waliyan bakhilan. Allah tidak pernah melantik seorang wali yang punya pelit dekat hatinya dalam kita dunia. Akhrij ma fi jab ya'tika min fil ghaib. Keluarkan yang ada di kantong barang gaib teko lama. Kecuali gampang. Aja kejunya. Pekis wae kan ketune opo-opo kecuali. Saya dapat militan, saya dapat militan. Pekis kok ngarabe. Besok kalau dibet Allah. Kecuali begitu kita rezeki barokah nggih. Paham Bu? Lemes kalau ngomong urusan pekis mesti lemes gitu ya. Semuanya, di pikir itu semuanya. Kami tak cerita ini, kitab itu diceritakan wanita solihah bengen. Semua lagi, ojo ngantuk, semua. Ini sini dulu, sini coba, semua. Jadi saya mau mewakili para pria ini. Jadi uang bengen. Itu kalau suaminya ngomong sama istrinya, mak, sombeng atau pengajian, terus nggak pengen nyumbang. Waktu setelah sapi, kita siji nyumbang sama bahasa kita gitu. 100.000 itu kalau istri dulu bukannya apa ya nyumbang pengajian 100 ya lek suami itu 200 sorry nyumbang 100 di kongkon nyumbang belum itu sorry nah mau istri dulu 100 mayat lah iya kayak pengajian 100 kok 120 pengajian 100 kalau ditulis Allah ya, sorry ya. Saya ini coba sampai ngomong Mak, pengajian ini bagi 200 sompok gitu ya. Seket, cuma bayar token macam-macam gitu. Cukur sompok gitu ya, gitu. Biji saya kira kayak ulas saya, biji kayak gitu. Akhirnya itu benar mulai betul ya. Sekarang itu sudah ngomong itu wanita saya. Ngomong kayak itu Allah ya Allah. Saya ini. Awas. Kota anak, oleh itu saya kira di ruang wajah ini ditaker. Terus kelambin dijulut, sarung dijulut, serbannya sembilingonya, sak kota anak, nongnya, sak sompo itu loh, kumis loh, tebel tipis, Singapura nongnya saya juga ini. Masya Allah, kita ini kerja aja para pria ini, kecilawan kalian ini kok nangis gue just menang dia ini. Makanya orang itu soalnya nyumbang yoya, konsulan di mana? Keuangan mepet. Oh Allah ya, Allah semarin rezeki ya. Terus saya yakin kok di bawah berniat saya tidak. Ya Allah, diberi kita yang bertalangi. Paham? Wamen, orang dulu tuh berani sama uang data kasih kita bakar 10 tuh di kena. Sampai tinggal teman-teman di Jakarta. Sampai rumahnya kanjeng Nabi itu yang dibuat kuburan itu rumah Siti Aisyah itu sebagian tanah masjidnya kanjeng Nabi itu beberapa itu wakafnya Sayyidina Abu Bakar pahala yang ngalir sama dia. Sampai bayangkan itu rumah Siti Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah berkah rezekinya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sayyidina Abu Bakar mensucikan dirinya dengan apa? Bukan dengan wirid atau pecis. Karena dengan uang kalau nekat bersih hati. Karena orang kalau berani sama uang berarti iman. Kenapa? Karena sampai yakin dan yakin ketika mau picis uangnya pasti balik. Pasti, tidak mungkin tidak, pasti balik. Karena yang sumpah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal yasda. Uang yang mau picis mesti balik 3 kali lipat. Bukan cuma balik, keluarganya dikasih aman. Bukan cuma itu. Di akhirat akan dibalik oleh Allah Taala. Sudah di dunia diganti 3 kali lipat, sok dan mati yang pernah dikeluarkan dibalik oleh Allah Taala. Kurang apa? Kalau masih ada orang yang was-was mengeluarkan uang, berarti dapat yakin. Kalau orang dapat iman, ya udah jadi 2 hari. Tidak bisa dia dapat derajat tinggi, apalagi sampai hayal dapat kedudukan yang tinggi dengan Rasulullah, repot. Makanya suruh Sayyidina Abu Bakar membuktikan cintanya sama kanjeng Nabi. Wah, urusan pikir Abdullah karena tahu berapapun yang dikeluarkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu. Paham Pak? Tolong mas paham Pak? Paham. Kan Ibu, sampai tak kadang. Wong lanang itu siap melarang.
Kadang-kadang orang lanang itu yang tempat bekerja itu sulit mengeluarkan uang, apalagi nak dibilang dari sampai mengambil uang yang haram, karena di balik layar itu anaknya sih, itu sambil menggerembeng mau itu ya. Akhirnya sing lain nampak tengah gitu ya. Karena survei di lapangan banyak para pria itu korupsi ngomong karena nyonya ngomong gerembeng. Makanya kalau orang dulu tak pernah gerembeng itu kalau sudah suaminya berangkat kerja, sampai lihat ini akhlak. Kalau sudah suaminya berangkat kerja, wanita solihah itu ngantar sampai depannya pintu, diincer suaminya. Mah udah mah ya hati-hati ya, ojo tolak-tolak, maksudnya ngomong ngeteni gitu. Sebelum berangkat dibilang ya hati-hati ya, yang halal jangan yang haram, siap lapar tapi tidak siap masuk neraka. Tolong dulu. Said, nah udah gawe ya, tonatus saya ke teras gitu ya. Wah, itu melanangnya fakta nggak? Ternyata cewek seket, kurang harus seket ngomong. Aku nunya ngancem saya ke teras. Satu ruang tamu, tonatus kamar gitu ya. Akhir orang fakta nggak? Karena gak tutup, ini tengah jalan tutup togel, kan gitu akhirnya. Aku aja, gara-gara ancaman nyonya itu kan. Coba wanitanya gak kati mau bagus kok ya, rompol aja aku kan berkokok ya. Rompol lu mes sama dia, penting halal. Itu solihah. Itu barang istri solihah ya. Amin. Semua tuh jadi istri solihah, amin. Gak ikhlas, amin. Sudah mau sampai itu. Iya Pak, kadang-kadang istri kita tuh komentar masalah uang. Iya nih ayo, lemu, apa gitu nih dia. Aduh, gak sembahyang kadang-kadang. Nah ini korek pengajian kok, wah ini kondangan ayo, ini rumah dah, masya Allah. Benda ini simpen. Nah kok gak juga benda ini? Sok beda wah ini kondangan, tipen wah ini kondangan, parfum wah ini kondangan. Ambil anak ngambil ikut dia yuk. Kan tidak lah, pelatih sengapinya, parfuman, dipenak. Orang ini mulai pengajian, dari rumah langsung dipenak. Kadang suami kita apa ya, sultan, ya mari ngaji babin gitu ya. Itu perlu dipraktekkan. Itu loh, ini ngaji bebas lah, ini kita sini ya. Tapi ini ngaji di Siti Fatimah, Masya Allah, di servis suami. Tidak gerok mengurusan princess. Sehingga suaminya tak wane, kata ngaji princess. Kenapa? Dapat dukungan dari istri. Kalau suami istri dukung ini saling mendukung, Masya Allah akan datang perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ayo sampai jujur kata kau dia bu, umum pengajian mau tak amal, yang kantor kalau duit 1, 1, 20, 10, 5.000, ini sih betul, ini sih betul, 2.000, senyawa saya kan berdoa ya, perai sampai ke rokokannya di situ, semua anak ini dekat semua orang. Begitu membawa kita buktikan cinta kita sama kanjeng Nabi. Pulang dari majlis ini, ayo kita oleh tombol limbahnya itu dikasih. Anak yatim yang tidak punya uang dibayari. Tombol yang sakit tidak punya biaya dibantu. Itu bukti cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang-orang itu dulu semasa hidupnya kanjeng Nabi diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita meneruskan kebiasaan baik dari Nabi Muhammad SAW. Begitu paling selamat buat lagi. Yang terakhir, ketiga, Sayyidina Abu Bakar mengatakan watas suratus salam wassalam alaikum. Dan saya kanjeng Nabi yang ketiga membuktikan cinta saya dengan apa? Yang membuat beliau betah di dunia ini dengan kanjeng Nabi dengan apa? Yaitu memperbanyak sholawat dan salam kepada sampeyan dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu membawa kita buktikan cinta kita pertama ngaji. Kedua dapat rezeki yang halal gitu, mesti sedekah no. Yang ketiga banyak sholawat. Kalau sudah banyak sholawat, nyambung sama kanjeng Nabi. Karena orang yang nyebut namanya kanjeng Nabi saat itu juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Abdul Qadir bin Ahmad ya, beliau mengatakan seandainya manusia itu sadar, hadir hatinya, ketika dia nyebut kanjeng Nabi namanya disebut. Dan ketika dia nyebut kanjeng Nabi, Allah menurunkan rahmat. Kalau orang sadar itu saja, insya Allah lesan dan hatinya tidak pernah putus dari sholawat. Kenapa? Karena dia sadar saat nyebut namanya Nabi Muhammad, namanya dia disebut al-Ridha yang paling suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, murid itu kan, kalau sudah disebut sama gurunya kan, cerita Nabi gurunya, itu kiranya senang.
Bagaimana kalau kita disebut sama kanjeng Nabi di hadapan para malaikat, nyebut nama kita, barokahnya kita nyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin sering kita nyopor kanjeng Nabi, akhirnya kenal. Kalau sudah kenal, akan dijadikan orang yang dekat sama kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Agrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah, aksarukum alayya salatan." Kata Rasulullah, yang paling dekat sama saya nanti di akhirat, yang paling kenal sama saya, yang banyak nyopor saya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat kita perbanyak sholawat sehingga nyambung kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa bed minimal 10? Bangun tidur baca sholawat 10, mau tidur baca sholawat 10. Kalau sampai baca wiridul latif itu sama hadis sudah diatur sholawatnya 10, sobahan yang masaan juga 10. Kalau itu berarti itu cukup. Pokoknya sampai minimal sholawat ya ketika sholat gitu. Selain dari itu sampai bangun tidur baca sholawat 10. Mati malam mau tidur baca sholawat 10. Kalau sampai dari malam ini setelah pengajian di istiqomah dibaca sampai meninggal dunia, walaupun kita banyak dosa tetap dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kepingin lebih dari 100, kepingin lebih 1000. Orang yang istiqomah baca sholawat 1000 setiap hari, kanjeng Nabi matur, ketika dia wafat, saya akan datang kata Nabi Muhammad SAW. Siapa Pak di majlis ini yang kepingin kalau meninggal dunia diparang kanjeng Nabi? Semua itu kepingin. Siapa yang tidak kepingin ruhnya disambut oleh Nabi Muhammad SAW? Rasulullah bilang yang baca 1000 kali setiap hari nggak putus. 1000 itu sekilo Pak. Tenang, saya ngambil tasbih seperti ini ya. Saya baca tasbih ini. Saya baca sholawat 1000. Pendek Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca 1000. Paling satu tasbih gini nih berapa menit nih? Paling 5 menit. Kalau 1000 bed tinggal dikali, nggak sampai saja. Dibagi pagi 200, siang 200, sore 200, terus maghrib 200, mau tidur 200, 1000. Jangan bisa istiqomah, maka sampai ketika meninggal dunia akan dirawat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ambil kabar, ketika jenengan baca sholawat, itu bukan jenengan yang baca sholawat, tapi sampai yang dikepingin di kanjeng Nabi untuk sholawat sama kanjeng Nabi, karena sampai dikepingin dekat sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Musa tanya sama Allah Ta'ala, "Ya Rabbi, dullani ala hadhi ibadi ilayk." Ya Allah, tunjukkan kepada saya hamba yang paling tercintai. Apa kata Allah Ta'ala? "Ya Musa, idza ra'aita abdi," kalau kamu melihat hambaku, zakarani, yang dia berzikir kepadaku, fa inni adintuhu fa inni uhibbuk. Aku Allah memberikan izin kepada dia untuk menyebut namaku, fa inni uhibbuk, karena aku cinta kepada orang itu. Jadi orang wiridan itu memang Allah yang ngasih izin supaya dia wirid kepada Allah karena Allah cinta sama orang itu. Ya sama, ketika ada orang baca sholawat, memang kanjeng Nabi yang kepingin orang itu baca sholawat, karena kanjeng Nabi kepingin dekat. Maka itu bukti cinta yang ketiga memperbanyak sholawat. Dengan itu kita akan nyambung sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu paling istiqomah dalam ini diceritakan sebagai penutup pertemuan kita. Bagaimana fadilah manfaat daripada sholawat ini, fadilahnya sholawat itu diceritakan tuh sampai di hati orang-orang sholawat itu berkah. Ini sedikit cerita pengalaman pribadi Al-Fatih. Dulu masih hidup almarhum abah saya Habib Faisal itu wiridan beliau yang lagi kalau pagi itu istiqomah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 450 kali pagi malam. Itu kita dulu waktu masih sekolah SD itu tidak boleh. Berangkat sekolah sebelum 450 itu dibaca tidak boleh. Dan setiap anak harus baca salawat 100. Di rumah saya itu ada amber, kalau amber ini kan kayak model panggung kan amber ini. Itu api menentu. Turun dari amber, hasbunallah 450, salawat 100. Baca ini tidak boleh turun betul, harus baca dulu. Musul bitak tidak mulus, harus baca. Sudah tua baca hadis, kemudian baca keterangan-keterangan, baru paham. Ternyata pendidikan orang tua yang dulu tuh baru kita pahami ketika sudah tua. Ternyata mereka ngasih anjuran itu kepada anaknya ketika masih kecil supaya terbiasa sampai tua, karena tahu itu manfaat dan itu modal orang tua supaya tenang di kubur ketika tinggal anak ahli sholawat, ahli zikir, karena hakikatnya memang dikarenakan oleh Allah dan dikarenakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita bisa istiqomah. Itu diceritakan dalam kitab Tuhfatul Ashraf min Majmu' Kalam Al-Habibul Imam Muhammad bin Hadi As-Saqaf. Itu diceritakan ada satu ibu, satu wanita punya anak perempuan wafat. Punya anak perempuan wafat, meninggal dunia. Dan si ibu ini ngomong soal anaknya ini kurang hati, kepikiran gimana nasib saya. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini santri ini Sayyidina Ali. Ketika sampai depannya Sayyidina Hasan Al-Basri, matur si perempuan ngomong, Imam, saya punya anak wafat. Ya Allah, Allah ajroki, ya Allah liman yuki. Didoakan. Terus kata wanita, yaitu tujuan saya sebenarnya minta tolong Imam nanti malam istighfaroi anak saya gimana di kuburan. Apa bisa dilihat bisa tak orang soleh itu istighfaroi tajam. Wa iyyaka wa firasatul mu'min fa innahu yanzuru binuri. Karena mereka melihat dengan cahaya Allah, cahaya zikir di hati tajam. Mereka bisa lihat yang tidak kita lihat. Akhirnya malam istighfarah, ternyata Imam Hasan Al-Basri melihat anaknya ibu mau itu diangkat di kuburan disiksa. Bangun tidur kepikiran, gimana saya mau cerita sama ibu itu. Besoknya ibu tidak tertanya, gimana Imam kondisi anak saya, ya Allah, anak saya minta maaf saya jujur ya, ini jujur saja, anak jenengan diadab jujur. Saya minta maaf, ini kenyataan. Pulang nangis, doa sama Allah, nangis 1 hari, 2 hari, sampai seminggu kesirap mimpi melihat anaknya yang sudah mati ketemu sama ibunya. Ternyata anak yang tadi meninggal dunia pakai baju bagus, kemudian ketemunya di kebun bagus. Si ibu tanya, nah kamu anak saya kan ini saya. Baju kamu kok bagus? Nah iya Bu, alhamdulillah. Lah ini kebun apa? Ini kubur saya. Betul kan Nabi ngomong Allah menjadi jannah itu betul. Ini kebun nih tempat saya. Tidak salah kata saya. Bahkan tidak salah betul dengan saya seminggu yang lalu datang ya ke tempat Imam Hasan Al-Basri, katanya kamu diadab apa kata sebuah wanita tadi? Betul Bu, beliau tidak salah. Saya dan 1 kapling 100 mayit di kubur ini semuanya diadab semua. Loh, kok bisa nikmat sekarang kita di sore ada orang masuk kuburan baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Diangkat suaranya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barokahnya orang itu baca sholawat, nazala rahmat, turun rahmat. Akhirnya mayit yang ada di kubur itu semuanya diangkat adabnya oleh Allah. Sampai ingat ini beda alam dunia sama alam barzah ini beda alam. Yang di dunia baca sholawat, yang di kubur oleh manfaat. Lalu kata Habib beliau, kata Habib Hadi, ini orang baca sholawat di kuburan, mayit di sepuro kabeh. Padahal mayit tidak kenal sama yang baca, bukan tutur, bukan misanan, apalagi gurunya, bukan. Ini orang biasa baca sholawat, mayit tidak ada hubungan, tapi karena selama suara itu menterdengar berapa daripada kuburan di sepuro kabeh. Lalu dia mengatakan itu keadaan orang yang baca sholawat, manfaat untuk yang mati. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mati, sedangkan dia ahli sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kita hadirin channel pengajian alhamdulillah. Ini PPK Al-Falah ini, Masya Allah Salam Muhammad mengadakan majlis ini, mengundang kita hadir muludan. Tidak ada tujuan kecuali kita syukur. Sebagaimana Qorin tadi membacakan ayat Al-Quran, syukur maka kita akan ditambah. Kalau kita tidak syukur, maka kita akan mendapatkan azab. Syukur karena kita dikasih hadiah di bulan ini kanjeng Nabi, yang senang karena kanjeng Nabi akan bela kita. Monggo kita buktikan cinta kita dengan 3 hal tadi itu. Karena itu pembuktian Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena yang melihat tak sama dengan yang tidak melihat. As-sahid yara ma la yara ghaib. Maka para sahabat membuktikan cintanya dengan 3 hal. Pertama, tidak pernah meninggalkan kanjeng Nabi. Monggo jangan jadi masyarakat yang tuman, senang untuk hadir pengajian. Karena itu hakikat seperti dia ketemu sama kanjeng Nabi. Jangan lihat ustaznya lah, jangan lihat habibnya pidato, tapi lihat yang disampaikan karena di situ bersumber, yakni sanad muttasil, musalsilatun asanidu asdihim ila khairi mahmudi wa asrafil hamadi abun yataladda an abihi wa hakada fajalatan abai kiramin wa awladi. Nyambung sanadnya sampai kanjeng Nabi. Yang kedua, orang-orang yang pernah diperhatikan kanjeng Nabi sampai perhatikan majlis-majlis yang diperhatikan kanjeng Nabi, perhatikan, disumbang, dibantu, peduli dengan mereka. Dan yang ketiga,
Bagaimana caranya? Memperbanyak sholawat sama kanjeng Nabi. Jalankan yang wajib dengan kita hadir majlis, diamalkan ilmunya. Lalu kita cari rezeki yang halal. Setelah dapat yang halal, kasihkan keluarga, ada lebihnya disumbangkan dengan yang lain. Lalu kita memperbanyak dengan sholawat. Itu akan membuktikan cinta kita kepada kanjeng Nabi. Dekati ulama, dekati habaib, dekati majelis, karena mereka itulah yang memperjuangkan agama ini. Dukung mereka. Dulu sahabat bela kanjeng Nabi yang bisa-bisa, sekarang kita membela mereka bukan karena merekanya, tapi karena yang mereka bawa, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga barokah majlis ini, dosa kita dimaafkan oleh Allah Taala. Semoga ayat kita ditutup oleh Allah Taala. Semoga berkah majlis ini balak musibah diangkat oleh Allah Taala. Ya Allah, semoga berkah majlis ini, ya Rabb, yang sakit diberikan kesembuhan Allah Taala, yang sumpah diberikan kasih tenang Allah Taala, yang bingung mencari jalan hidup semoga dipermudah Allah Taala. Ya Rabb, berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kami anak yang saleh dan salihah. Jangan sampai dosa yang kami lakukan di masa lalu menghancurkan rumah tangga kami ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai dosa yang kami lakukan dilakukan oleh anak dan istri kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami umat tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kami keluarga yang saling mendukung dalam takwa. Berikan kami pasangan hidup yang mendukung kami dalam bersedekah, mendukung kami dalam mencari yang halal ya Rabb, mendukung kami dalam menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad SAW, menjadikan kami bercinta Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita doakan para kiai, para guru kita yang tahu di depan maupun yang ada di belakang, di samping maupun di mana tempat di Banyuwangi dan di luar Banyuwangi. Kita doakan semoga beliau semua diparingi sehat oleh Allah Taala, diparingi kuat, diparingi istiqomah, diparingi sabar, diparingi ikhlas, sehingga terus bisa menyebarkan ilmu kanjeng Nabi Muhammad, membimbing masyarakat dalam jalan yang baik. Ya Rabb, yang tidak sholat semoga diparingi kita bisa sholat. Ya tidak puasa Ramadan kemarin mungkin diparingi kekuatan bisa puasa. Ibu-ibu mungkin di antara kita yang terbuka auratnya, mungkin barokah pengajian diparingi rasa malu tertutup auratnya. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini apabila tiba saatnya wafat, Allah ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah, khair wal afiyah, dan semoga saat kita meninggal dunia Allah hadirkan orang tua kita, guru kita dan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah barokah salawatan yang kita adakan, semoga bukan hanya ketemu di jajak, insya Allah di kubur kita ketemu lagi, di barzah ketemu lagi, sampai di surga duduk bareng sama kanjeng Nabi, dan ibu-ibu melihat wajah indah Siti Fatimah Zahra abadul abad, selama-lamanya sarmadiyah, abadiyah, samadiyah, selama-lamanya tidak terpisah. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum yang salihah. Al-Fatihah. Moga foto yang marah ini 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin. Yang keras. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Yang katanya Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Al-Fatihah. Ya Rabbi, mungkin kita ilmu yang barokah manfaat. Mohon maaf karena tidak punya panjang, tapi ilmu yang barokah manfaat, khususnya kepada para masyayikh, guru-guru saya, Syekh dan seluruh para kiai yang mau, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dikoreksi apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan betul datang dari Allah. Yang salah karena keberdohan dan hawa nafsu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah SWT, itu tadi tausiah dari Habib Ahmad Al-Hamid. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengambil ilmu dari beliau dan tentunya juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Jadi Habib Ahmad, kegiatan Maulid Nabi ini insya Allah selalu diselenggarakan setiap Maulid di TPQ Al-Falah.
dan kegiatan ini bisa berlangsung dengan meriah dan hikmat, tentunya juga tak lepas dari peran serta semua masyarakat yang ada di sekitar TPG Al-Falah. Saya mewakili panitia, juga mewakili dari TPG Al-Falah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari wali santri, terutama dari ibu-ibu pengajian dan juga ibu-ibu wali santri TPG Al-Falah yang sudah kemungkinan sampai 2 hari nih, Mas Haji, 2 hari ini menyiapkan ubu rampe kegiatan ini. Tak lupa juga buat masyarakat dari RT 01, 02, 03, 04, RW 01 yang telah bahu-membahu mulai dari kemarin, juga tadi sore sudah ada kirap maulid Nabi, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan meriah. Tak lupa juga terima kasih juga buat tim dekorasi 27 dan RR Audio dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga sumbangsih sedaya mawon, semoga semua amal jariah, infak, sedekah yang dikeluarkan di kegiatan ini diganti rezeki dengan yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya kita memohon barokah doa saking Habib Ahmad Al-Habib. Kulo semoga ada Maulid Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadama fikru min darari ashabi Muhammadiyatil uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sayfihi maskura wa fihi mahmuda wa an yatulama fi amalin maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu al-amalu fata'udu ghafirah wa la tabi izzati tuhatu bihadu fatakshaha minkum fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi asrafi wasail ladak sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammad alladhi ammat risalatuhu al-alamin. At-tusalliya wa tusallim ala tilka datil kamilah mustawda'i amanatikuha fi sirrik wa hamil rayati da'watika samila ala bila qadar al-mahbub laka wal mukhassas bi sarafil afkhar fi kulli matin min mawatin al-qurbi wa madhar wasimi imdadika fi ibadik wa sakiku usir sadika li ahli widadik sayyidil qawnin wa asraf fi saqalain ala bil mahbubil khalis al-mahsus minka bi ajalil khasa'is. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ali hadrati rabbih min ahbabih. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jahada nabiyyil karim wa natawassalu ilayka bi sarafi maqamihil azim an tulakhidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa tahfadna fi jami' akbarin wa taqallubatina bi jamili ri'ayatik wa hasini widayatik wa tuballighana min sarafil qurbi ilayka wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa taqabbal minna ma taharakna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alna في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك خاصة فلا تهرنا والظنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركاته وصرف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالدينا
والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة ماء وسورة واقصف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأجدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih Habib atas doa maulid. Semoga doa-doa malam ini diijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini tercatat sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan syafaat nanti beliau di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara dilanjutkan dengan ramah tamah diiringi dengan qasidah. Monggo untuk telurnya bisa dibagikan buat adik-adik santri dengan tertib, dibagikan satu persatu dengan tertib. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.